Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, syada la ilaha wa la syarikalah wa syada Muhammadan wa rasuluh. Apa kabar teman-teman? Saya doakan semoga teman-teman semuanya, asesor khususnya, semuanya sehat-sehat semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kita juga doakan bagi teman-teman yang sakit, ya, mudah-mudahan bisa segera diangkat sakitnya dan mendapatkan kesembuhan. Baiklah teman-teman, saya mencoba kemarin mencari tutorial ya dari Google, tapi nampaknya agak berkepanjangan karena memang tidak, atau kebutuhannya kan beda-beda, secara umum saja kan. Nah, saya akan memberikan sedikit tutorial, menyampaikan kepada teman-teman seperti apa nanti kita memakai power screen untuk merekam kamera. Kita pakai, kan ada dua itu, yang offline sama yang online. Kalau offline saya kira agak panjang prosesnya. Saya akan memakai yang online saja, tidak usah khawatir. Walaupun online itu sebenarnya di awal aja dia loading, nanti selebihnya dia akan bekerja di komputer kita ya, tapi memang tidak boleh terputus si internetnya. Nah, tujuannya pakai power screen ini sebagai mana kemarin kita bahas itu, kalau full pakai zoom kan renderingnya lama, kemudian biasanya zoom ini dia akan terrender kalau sudah exit dan sebagainya. Nah, salah satu software perekam itu PowerSoft ini ya, kita akan pakai itu. Yang pertama tentunya kita harus masuk ke salah satu web browser. Saya menggunakan Chrome ya. Kemudian maaf, ini di sebelah ada sapi-sapi yang mau dibelah nih. Nah, kemudian kita masukkan aja. Nah, ini power screen ya. Ada power screen. Jadi yang pertama kita carinya di sini, ini ya, PowerSoft Free Online Screen Record. Jadi ada free online-nya di sini. Kita pakai yang ini. Kita klik saja. Kita tunggu ya, sudah masuk sini. Nah, akan ditunjukkan ya. Nah, di sini kita pakai yang ini. Kita perhatikan teman-teman, di sini kan ada ini. Nah, ini ya, di alamat lamannya ini PowerSoft /free online screen record. Nah, ini akan kita pakai. Di sini ada bergabung, kita tidak harus masuk karena tidak akan menggunakan akun. Jadi kita mulai aja, ini ada mulai merekam. Nah, sebelumnya tentunya kita harus tahu apa yang kita rekam. Jadi yang akan kita rekam kan zoom ya. Nah, menurut saya sebaiknya zoomnya ini sudah aktif dulu kan ya, karena saya di dalam kasus ini tidak join ya, tapi sebagai host ya saya pakai ini. Tapi nanti ibunya sebagai teman-teman sebagai sebagai partisipan ya, bukan sebagai host. Nah, ini nanti di sini semuanya saya anggap sudah pinter, Bapak Ibunya sudah masuk ke Zoom ini. Nah, intinya nanti kita akan merekam semua yang ada di layar itu. Oke, saya kembali ke PowerSoft ya, akan ada di web ini. Nah, setelah muncul ini, alamat ini akan muncul seperti ini. Kita tekan mulai merekam. Oke, kemudian jangan lupa ini ada buka power online kan ya, buka power online. Nah, ini sudah kebuka. Yang pertama muncul seperti ini teman-teman. Yang jangan lupa setting dulu, khususnya di mikrofon ini ya. Ini saya sarankan kalau kita pakai langsung laptop ini ya, layarnya dan lain sebagainya, kita pakai sistem sound and microphone di sininya. Oke. Nah, layarnya ini tidak perlu karena dipakai Zoom kita. Oke. Nah, kemudian
di setting berikutnya yang terpenting di sini setting, tiga setting itu oke, yang lain kita defaultkan aja nggak apa-apa. Tapi di sini mungkin format videonya. Nah ini memang sebaiknya MP4. Ini karena platform ini bisa di platform apa saja dengan baik. Ini MP4. Kemudian yang terpenting kedua, ini tidak usah kita perhatikan aja dulu. Di general, kalau ini kan recording ya, di general. Nah untuk kepentingan kita, nah di sini ini yang paling penting. Jadi di mana file nanti akan terekam ya, ini kan defaultnya seperti ini, ada di dokumen ApowerSoft, Apower Online Screen Record. Ini bisa kalau mau kita pindah ya, kita tekan yang 3 ini. Nah ini folder lokal yang kita punya. Misalnya ibu mau simpen di video, directory video ya, folder video, kemudian saya anggap ini nggak ada, kita bisa membuat di situ sekaligus new folder dalam video itu. Kemudian kita akan beri nama visitasi. Nah, misalnya seperti ini. Tinggal klik OK. Nah, nanti di sini sudah ini ya. Di sini sudah defaultnya nanti akan tersimpan di video visitasi video folder yang kita buat tadi. Kalau sudah kita tekan OK. Nah, kemudian ada kalanya kita nggak suka bar ini kerekam, ini bawah ini. Nah, kalau memang mau praktis, Bapak Ibu tinggal pakai full screen aja. Tapi kalau mau ini tidak terekam, kita bisa gunakan region ini. Nah, kan? Kalau seperti ini nanti akan dituntun ya, mana aja yang di copy. Nah, misalnya ini. Oke. Jadi nanti batasan yang ini akan kita copy. Titik-titik ini sehingga bawah ini tidak ikut tercopy. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal mulai rekam. Nah, kita tunggu sebentar. Ini sudah di sini sudah aktif ya. Kalau kita lihat, nah ini ya. Di kanan atas ini yang saya tunjukkan, ini sudah mulai merekam 14 detik 15 detik ya. Kemudian yang perlu saya sampaikan, yang merah ini untuk selesai merekam. Misalnya merekamnya itu sekedar merekam yang penting-penting, maksudnya misalnya butir satu, apa namanya, ya oke, itu ada misalnya pembicaraan tentang apa, tentang kurikulum gitu ya. Kemudian selesai, kita mau cut berapa menit, ini stop aja, stop. Nanti dia sudah langsung render dan ini hasil. Ini sudah di sini nah, sudah aktif ya. Kalau kita lihat, nah langsung aja di close. Nah, ya kan? Itu hasil tadi yang sedikit tadi itu sudah ada di video. Kemudian visitasi ini kan, nah ini hasilnya, tinggal di rename misalnya kurikulum atau apa ya, ini hasilnya. Kalau kita running, ini untuk selesai kita mau cut. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Jadi insya Allah sederhana. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita merekam, sudah merekam, sudah keluar di sini. Kemudian kita pakai jeda, misalnya kemudian ada omongan-omongan yang tidak perlu kita rekam tapi masih dalam satu file nyambung nanti. Nah, Bapak Ibu ini aja di pause. Nah, nanti mau melanjutkan rekam lagi tinggal misalnya contohnya gini. Nah, ini kemudian saya masuk ke Zoom, ini akan kita rekamkan. Di sini kan ada pembicaraan kita dengan asesi gitu ya. Ya sudah, ini kemudian pembicaraan itu ini kita rekam, kita bicara dengan asosiasi di sini. Kemudian ada jeda atau ada yang tidak ingin kita rekam di tengah itu tapi nanti nyambung ke rekaman berikutnya, ya ini di pause aja. Kemudian kita mulai merekam lagi, ya ini kita klik lagi sehingga ada perekaman. Nah ini nyambung.
nyambung ya antara rekaman yang pertama dengan yang kedua. Kalau yang tadi kan kita buat file-file potongan. Nah ini tentunya punya tujuan tertentu. Kalau misalnya kita ingin merekam semuanya tapi ada dalam satu file, kemudian ada hal yang tidak perlu kita rekam dan pakai pos itu. Nah risiko yang kedua ini memang kita harus punya pengetahuan untuk memotong-motong video ya. Nah itu softwarenya juga banyak sekali bisa dipakai ya. Kalau saya pakai Adobe Premiere biasanya, tapi seperti itu ya. Oke, ini selesai merekam, udah keluar di sini. Kemudian kita pakai jeda, misalnya kemudian ada omongan-omongan yang tidak perlu kita rekam, tapi masih dalam satu buah ini memang kita harus punya pengetahuan untuk membuat. Oke teman-teman, itu saya kira penggunaan PowerSoft online. Mudah-mudahan bisa membantu yang sedikit ini. Terima kasih sekali lagi, semoga teman-teman semuanya sehat-sehat saja. Oke.